Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Pristarianto dengan NIM 240102069. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan tugas besar saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Euler dan Runge-Kutta Orde 4 atau RK4 dalam simulasi gerak benda dengan hambatan udara menggunakan Python. Baik, di sini saya akan mulai dari latar belakang masalah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, gerak benda jatuh merupakan fenomena yang sangat umum dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini banyak dikaji dalam berbagai bidang, mulai dari fisika dasar, teknik mesin, aerodinamika, hingga pengembangan game engine dan simulasi komputer. Nah, jadi di latar belakang ini tuh ada 5 ya totalnya itu untuk masalahnya itu. Yang pertama, gerak benda jatuh. Itu tuh fenomena umum dalam fisika dan teknik. Yang kedua ada kondisi ideal versus kondisi nyata dengan hambatan udara. Yang ketiga ada hambatan utara berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Yang keempat menghasilkan PDB non-linear yang sulit diselesaikan secara analitik. Yang kelima diperlukan metode numerik untuk solusi pendekatan. Nah, dari latar belakang yang telah saya jelaskan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih cara mengimplementasikan metode Euler dan metode RK4 secara mandiri atau from scratch menggunakan bahasa pemrograman Python? Nah, yang kedua, bagaimana perbandingan performa antara metode Euler dan RK4 dalam menyelesaikan persamaan diferensial gerak jatuh dengan hambatan udara? Nah, yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi ukuran, langkah, atau step size terhadap tingkat akurasi solusi numerik yang dihasilkan oleh kedua metode. Dan keempat, dari kedua metode yang diuji, metode mana yang lebih akurat dan lebih stabil untuk simulasi gerak benda dalam jangka waktu yang panjang. Nah, manfaat penelitian. Nah, selain tujuan itu, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat ya. Yang pertama, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengimplementasikan metode numerik secara mandiri tanpa bergantung pada pustaka bawaan. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti atau praktisi dalam memilih numerik yang tepat untuk simulasi fisika, terutama yang melibatkan persamaan diferensial nonlinear. Yang ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan komputasi numerik menggunakan Python yang saat ini menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di bidang sains dan teknologi. Dan yang keempat, metode yang dikembangkan dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti teknik mesin, aerodinamika, game development, dan simulasi komputer secara umum. Nah, di sini saya akan dilanjutkan oleh saudara saya atau teman kelompok saya, Firman Hadiansyah. Sekarang saya akan mendemonstrasikan implementasi programnya secara langsung di Google Colab. Nah, dan ini hasilnya. Nah, jadi pada dev Euler ini tuh implementasi metode Euler. Nah, ini tuh hanya satu evaluasi gradien per iterasi. Ini tuh sederhana, tapi peluang errornya itu sangat besar. Nah, ini metode RK4. Nah, 4 evaluasi gradien per iterasi. Jadi ini tuh lebih kompleks, tapi errornya sangat kecil. Nah, untuk hasil running programnya itu, jadi pada H sama dengan 0,5 itu tuh Euler error 0,85 meter persegi. Nah, RK4 error pada 0,0043 meter persegi. Nah, pada H sama dengan H 0,01 itu yang Euler tuh error 0,017 meter persegi. Nah, yang RK4 error mendekati 0. Nah, jadi program yang dihasilkan itu adalah ini tuh ada 4 grafik kecepatan, 4 grafik posisi, 1 grafik error, 3 file CSV data numerik.
Nah, kesimpulannya yaitu jadi yang pertama program berhasil running di Colab di sini ya di Google Colab. Yang kedua RK4 lebih akurat dari Euler. Yang ketiga grafik memudahkan analisis. Yang keempat data tersimpan untuk dokumentasi. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membahas di bagian nomor 2 method. Nah, yang A ada research method. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan komputasi numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB yang memodelkan gerak benda jatuh dengan pengaruh hambatan udara. Implementasi seluruh algoritma dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab. Hal yang membedakan penelitian ini adalah seluruh metode numerik kami implementasikan secara mandiri atau from scratch. Artinya kami tidak menggunakan library penyelesaian numerik otomatis seperti script integrate maupun solver bawaan lainnya. Dengan cara tersebut, kami dapat memahami secara langsung bagaimana proses perhitungan dilakukan pada setiap metode numerik. Setelah simulasi selesai, hasil dari setiap metode dibandingkan berdasarkan 3 aspek utama, yaitu tingkat akurasi, kestabilan, solusi, dan besar galat atau error numerik. Nah, untuk yang bagian B, matematika model, model matematika yang digunakan berasal dari hukum gerak Newton pada benda jatuh yang dipengaruhi gravitasi dan hambatan udara. Persamaan diferensial yang menggunakan adalah dV dV per dt sama dengan G dikurang C per M V kuadrat. Kemudian nah ini tuh untuk penjelasannya dV. Nah, bagian kiri menunjukkan laju perubahan kecepatan terhadap waktu atau percepatan benda. Nah, untuk G ini merupakan percepatan gravitasi bumi yang besarnya sekitar 9,81 meter per detik. Nah, untuk yang C per M V kuadrat ini tuh semakin besar kecepatan benda, maka hambatan udara akan semakin besar karena tergantung pada kuadrat kecepatan atau V kuadrat. Nah, selanjutnya untuk di bagian tabel di sini ada G. Nah, ini fungsinya untuk kecepatan gravitasi 9,81 milisecond per detik, terus ada M massa benda, terus ada C koefisien hambatan udara, terus ada VT kecepatan benda terhadap waktu, dan juga T yakni adalah waktu detik. Nah, jadi pada tahap metode ini, kami terlebih dahulu membangun model matematika gerak benda jatuh dengan hambatan udara. Model tersebut kemudian diselesaikan menggunakan beberapa metode numerik yang diimplementasikan sendiri di Python. Hasil dari setiap metode nantinya akan dibandingkan berdasarkan akurasi kestabilan serta besar error untuk menentukan metode yang memberikan hasil terbaik.